Halo guys, perkenalkan nama saya Agus yang punya channel ini namanya Tole, gak pake kon ya guys. Sebelumnya saya mau curhat, saya sebenarnya males mengisi alur cerita film ini. Tapi berhubung yang punya channel ini suaranya gak enak didengar, yang bisa bikin kuping Anda kunang-kunangan. Jadi sayalah yang mengisi suara ini. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Mari saya dongengkan alur cerita yang menarik, menggelitik, berdekik, estetik, akustik, dan semua ik-ik lainnya di alam semesta ini. Kuntul. Film ini menceritakan sebuah wanita yang dipaksa masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dia pun menjadi korban penyiksaan dan pencabulan oleh beberapa petugas dan kepala rumah sakit jiwa tersebut. Sebelumnya, bagi adik-adik yang belum balik, belum cukup umur ataupun masih gundul, jangan nonton film ini ya, karena film ini banyak adegan syur yang bisa membuat popok kalian basah. Di awal cerita, terlihat ada seorang wanita yang baru saja keluar dari mobil, dan tiba-tiba saja dia langsung disekap di tengah jalan oleh beberapa orang tak dikenal, lalu, mereka pun membawanya ke dalam mobil ambulan. Wanita ini bernama Kang Soah, yang diperankan oleh Kang Yewon, dan saya memanggilnya Mbak Soah, karena dia bukan akang-akang. Jadi, si Soah ini kaget saat dia tiba-tiba diseret dan dimasukkan ke ambulan. Lalu dibawa ke rumah sakit jiwa oleh beberapa orang tak dikenal. Kemudian saat tiba di rumah sakit jiwa, dia dipaksa dimandikan oleh petugas RSJ tersebut. Setelah dipaksa mandi, dia juga dipertemukan dengan kepala RSJ tersebut. Di adegan awal, juga di sini terlihat ada satu pria yang terlihat sedang interview di salah satu acara televisi. Pria ini bernama Namso. Si Namso ini adalah seorang polisi yang dimana dia juga seorang produser sekaligus pembawa acara. Acara yang sedang dibawakan ini adalah acara kupas tuntas kejahatan yang dia siarkan di televisi Korea. Namun tiba-tiba si Namso kaget saat pembawa acara tersebut dipanggil oleh beberapa krunya, dan menghentikan acara interviewnya. Si Namso pun mendengar bisik-bisik mereka, bahwa acara yang dibawakan si Namso ini cuma settingan. Seketika, si Namso pun langsung ngedon, lunglai, tak berdaya dan hilang semangat saat mendengar hal tersebut. Lalu dia pun keluar dan pergi dari tempat tersebut. Lanjut lagi ke si Soah yang berada di rumah sakit jiwa. Setelah dia disekap dan dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa, dia pun mendapatkan tindakan kekerasan oleh beberapa petugas rumah sakit jiwa tersebut. Di situ si Soah pun bingung. Kenapa dia tiba-tiba dibawa ke rumah sakit jiwa ini? Dan ternyata di film ini adegan awal kejadian si Soah dibawa ke rumah sakit jiwa ini adalah flashback dari kejadian beberapa tahun yang lalu. Di mana si Soah ini diculik dan disiksa di rumah sakit jiwa. Keesokan harinya setelah si Namso pulang dari interview karena interviewnya dihentikan, si Namso pun langsung kembali syuting untuk acara televisinya. Si Namso syuting dengan beberapa krunya di salah satu rumah sakit jiwa yang sudah terbakar. Namun saat syuting tiba-tiba para kru ini dikagetkan oleh sesuatu yang terjadi di situ. Para kru melihat ada seseorang yang terlihat banyak luka bakar yang berada di balik pintu kamar rumah sakit. Saat keluar ternyata itu adalah seorang pria yang seluruh badannya penuh luka bakar dan diperban. Seketika itu si Namso dengan beberapa krunya pun langsung menghentikan syutingnya dan membawa pria ini ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit si Namso ini sedikit heran melihat tato yang ada di tangan pria ini. Lalu dia pun membuka salah satu buku diari atau buku catatan yang dimana buku diari ini adalah buku yang sebelumnya dia temukan saat melakukan interogasi di rumah sakit jiwa yang terbakar itu. Dan usut punya usut ternyata buku diari ini adalah milik si Mbak Soah. Buku diari milik Mbak Soah dulu sebelum rumah sakit tersebut terbakar. Nah saat melihat buku diari si Mbak Soah ini, akhirnya dia teringat bahwa tato yang ada di tangan pria ini adalah tato yang ada di gambar di buku catatan diari ini. Dan terungkaplah nama si pria ini. Pria ini bernama Dongsi. Di dalam buku diari ini juga dituliskan bahwa si Dongsi ini adalah salah satu saksi yang ada di peristiwa dahulu rumah sakit jiwa itu kebakaran. Dari hasil investigasinya yang ini, si Namso kepada si Dongsi dan ditambah dia mempunyai buku diari milik Mbak Soah.
Si Namso pun berniat mendatangi ke rumah sakit jiwa tempat dirawatnya Mbak Soah saat ini. Niat si Namso ini untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kejadian rumah sakit jiwa terbakar beberapa tahun yang lalu. Karena sebelumnya Simba Soah ini setelah kejadian kebakaran rumah sakit jiwa dulu Simba Soah ini mengalami gangguan mental stadium 4. Sehingga si Namso belum sempat menginterogasi soal ini. Sampailah di rumah sakit jiwa di mana Mbak Soah dirawat. Si Namso pun langsung menemui si Kang Soah dan saat ditemui si Namso ini memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya dia bertanya tentang apa yang terjadi sebelum rumah sakit jiwa itu terbakar. Kang Soah pun menceritakan semua yang dia ingat dahulu di rumah sakit jiwa ini sebelum terbakar. Mbak Soah ini menceritakan bahwa dia tiba-tiba dibawa ke rumah sakit jiwa ini oleh beberapa orang tidak dikenal secara paksa dan dia juga diberi obat-obatan dan dikurung serta disiksa di rumah sakit itu. Selain itu si Soah juga menceritakan saat dia sedang ada di rumah sakit jiwa itu. Dia keluar dari tempat ia dikurung dan saat keluar dia melihat banyak warga rumah sakit jiwa yang juga terlihat sedang mengantri dan berkumpul. Nah di situ si Soah ini menceritakan bahwa dia bertemu dengan satu wanita berambut pendek. Si Soah menjelaskan, dia berbicara dengan wanita gila berambut pendek ini, bahwa dia ingin kabur dan dia juga bertanya kepada wanita berambut pendek ini. Apakah dia mengetahui tempat untuk kabur dari rumah sakit jiwa ini? Si wanita rambut pendek ini yang mungkin setengah eling ini pun menjawab ada yang tahu tempat kabur di sini. Namun yang tahu hanyalah si pria gila yang suka bugil itu. Lalu si wanita berambut pendek kembali balik bertanya kepada si Soah, dia bertanya apakah kau mau bertukar rahim denganku? Rahimku tersumbat, karena abis minum eselin. Rahim kok sampai tersumbat guys? Uy, mengerikan. Saat itu tiba-tiba si Soah berteriak dan langsung dibawa oleh petugas RSJ itu. Saat itu juga si Soah dibawa oleh ketua RSJ ini ke ruangannya. Si Soah disuruh untuk minum obat dan disuntik agar cepat tidur dengan cara paksa akhirnya si Soah pun minum obat itu dan tertidur. Baru selesai sampai di situ. Tiba-tiba si Soah menghentikan pembicaraannya dengan si Namso. Lalu si Namso pun pulang. Lalu dia berdiskusi dengan teman wanitanya yang juga anggota kepolisian. Mereka pun berdiskusi dan mendapatkan beberapa informasi. Si Namso mendapatkan informasi bahwa ternyata diketahui si Kang Soah ini adalah anak tiri dari seorang kepala kepolisian yang bernama Kang Bongyo. Kang Bongyo ini diketahui sudah meninggal. Namun sebelum RSJ itu dulu kebakaran. Diketahui si Kang Bongyo ini sempat ikut bekerja sama dengan beberapa orang di rumah sakit jiwa ini, termasuk mengenal dekat kepala rumah sakit jiwa itu. Namun ada beberapa kejanggalan yang dia pikirkan. Dia menyangka bahwa kematian ayah tiri si Soah itu, si Kang Bongyo disebabkan oleh si Soah sendiri. Si Namso ini menyangka bahwa si Soah lah yang membunuh ayah tirinya. Karena si Namso ini menyangka bahwa si Kang Bongyo ini dulu sengaja memasukkan si Kang Soah ke rumah sakit jiwa. Sampai akhirnya membuat si Soah ini dendam kepada ayah tirinya. Keesokan harinya si Namso ini pun lanjut lagi mendatangi rumah sakit jiwa untuk lanjut menginterogasi Mbak Soah. Si Namso pun meminta kepada si Soah agar dia menceritakan semua kejadian terdahulu di RSJ yang terbakar itu secara rinci. Dan ini adalah cerita rinci dari si Soah kepada si Namso tentang kejadian dahulu di dalam rumah sakit jiwa sebelum kebakaran. Lanjut lagi si Soah bercerita. Dia bertemu dengan wanita berambut pendek ini dan dia juga melihat wanita berambut pendek ini masuk ke ruangan kepala RSJ. Dan ternyata si wanita gila berambut pendek ini adalah boneka hidup si kepala RSJ. Yang dimana si kepala rumah sakit jiwa ini memanfaatkan wanita yang gila ini hanya untuk memuaskan nafsunya sesaat. Dengan alasan si kepala RSJ ini bisa mengobati rahim wanita gila ini yang tersumbat dengan cara bercocok tanam. Enak banget ya guys, kok saya jadi kepengin juga ya. Yeah, boy. Setelah itu lanjut ke si Soah. Si Soah yang sedang tidur dia dikagetkan dengan tangan yang muncul di balik dinding. Ternyata itu adalah tangan si pria gila yang suka bugil. Menurut si wanita berambut pendek itu, si pria gila ini mengetahui jalan keluar atau jalan kabur dari rumah sakit jiwa yang terbakar ini.
Dan ternyata alasan si Soa ini ingin kabur dari rumah sakit jiwa ini selain mungkin dia merasa bahwa dirinya itu tidak gila, penyebab lainnya juga karena si Soa ini sudah mengetahui tujuan para petugas rumah sakit jiwa di sini. Mereka hanya akan memanfaatkan organ tubuh para Wong Gendeng kurang waras di sini. Hanya untuk dijual organ tubuhnya dan langsung dibunuh. Karena sebelumnya dia melihat ada beberapa orang gila yang perutnya berdarah dan terlihat seperti banyak sayatan. Seketika si Soa ini langsung berniat untuk kabur. Dan meminta pria gila ini untuk memberitahu jalan keluarnya. Namun emang si pria ini sudah dasarnya cabul, jadi dia pun memberi isyarat kepada si Soa, bahwa si Soa ini harus melayani nafsunya di kamar mandi. Dan si pria ini meminta kepada si Soa untuk segera ke kamar mandi jika dia ingin segera diberitahu jalan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Saat itu juga terpaksa si Soa pergilah ke kamar mandi menemui si pria bugil gila ini. Saat itu juga mereka bertemu. Si pria ini malah meraba-raba si Soa sambil meminta untuk diemut sebagai syarat untuk memberitahu jalan keluar kepada si Soa. Yang diemut apanya tuh guys? Akhirnya dengan terpaksa si Soa pun mengemut permen lollipop milik si pria gila cabul ini. Dan seketika si pria cabul ini memberitahu bahwa jalan keluar untuk kabur dari rumah sakit jiwa ini ada di ruangan kepala rumah sakit jiwa. Namun karena kesal, si Soa ini malah menggigit permen lollipop pria cabul ini. Akhirnya torpedonya berlumuran saus yang sangat banyak. Ternyata tindakan ini adalah ulah atau akal-akalan si Soa saja, agar mengalihkan perhatian petugas dan perawat yang ada di luar termasuk si kepala RSJ untuk menolong si pria gila yang sedang terluka torpedonya ini. Saat itu juga momen ini dimanfaatkan si Soa untuk masuk ke dalam ruangan si kepala RSJ tersebut. Namun saat akan masuk ke dalam, dia lupa bahwa pintunya memakai kode. Saat itu juga kebetulan si wanita gila berambut pendek lewat, dan dia pun bertanya kepada wanita berambut pendek ini. Namun lagi-lagi si wanita gila ini malah menjawab tentang bertukar rahimnya kembali. Kenapa rahimnya harus ditukar gitu ya guys? Padahal kan enak punya sendiri. Saat itu juga si Soa ingat, di saat dia mengintip wanita gila itu. Sebelumnya dia melihat gerakan tangan si wanita gila ini, dan sampai akhirnya Simba Soa berhasil menebak kodenya, dan berhasil masuk. Sebelumnya, saya mau minta maaf guys, berhubung ceritanya masih panjang, sedangkan HP yang buat ngedit cuma HP kentang, jadi, dilanjut part 2 ya guys. Saya juga mau nyuci baju dulu guys, mumpung terang. Kali aja ada yang mau ngikut, ayolah nyuci bareng. Hahaha.